Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridlo dari Fakultas Syariah Ekonomi Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4, kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas mata kuliah pengantar bisnis dari yang terhormat Bapak Dr. Juni Iswanto, Sarjana Ekonomi Manchester Ekonomi. Mari kita simak bersama-sama. Ya, di pembahasan kali ini saya mendapatkan bab tentang bisnis global. Di era globalisasi ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi, itu membuat persaingan bisnis yang ada dunia semakin ketat. Yang mana bisnis ini tidak hanya mencakup suatu negara, melainkan antar negara. Ini pembahasan yang sangat menarik bagi saya. Persaingan ini sangat dibantu dengan perkembangan teknologi yang saya bicarakan tadi, apalagi jaringan kita sekarang sangat luas dengan adanya internet. Mengapa perusahaan berkecimpung dalam bisnis global? Ada beberapa indikator yang mana perusahaan itu berkecimpung di dalam bisnis global. Yang pertama, menarik permintaan asing. Nah, konsekuensi dari ketatnya persaingan bisnis di dalam negeri itu mengakibatkan pangsa atau lingkungan dari bisnis tersebut tidak berkembang, sehingga perusahaan-perusahaan bisnis itu menarik permintaan asing agar pangsa yang ada di dalam perusahaan tersebut meningkat. Indikator yang kedua yaitu kapitalisasi dalam teknologi. Perusahaan-perusahaan besar atau pembisnis itu membuat atau menaruh teknologi di negara yang kurang maju atau yang masih berkembang, karena bisa dilihat dampak dari perkembangan teknologi itu sangat merubah kondisi yang ada di dunia ini secara drastis. Indikator yang ketiga yaitu penggunaan sumber-sumber murah. Yang dimaksud dengan sumber-sumber murah adalah ketika pembisnis itu ingin mengambil sumber-sumber murah yang berupa tanah ataupun tenaga kerja itu di negara yang masih berkembang, karena di negara maju harga tanah dan upah tenaga kerja itu relatif mahal. Nah, indikator yang terakhir, mengapa sih bisnis itu berkecimpung dengan bisnis global? Nah, yang terakhir yaitu indikasinya adalah berdiversifikasi internasional. Maksud dari berdiversifikasi internasional adalah upaya untuk menyalurkan produknya itu ke ranah internasional. Mengapa? Yang hampir sama pada indikasi yang pertama, semakin ketat persaingan bisnis di dalam negeri, maka resiko yang didapat oleh perusahaan tersebut itu pangsinya akan menurun. Pembahasan selanjutnya, bagaimana perusahaan memasuki bisnis global. Ada 3 cara perusahaan itu memasuki bisnis global. Yang pertama itu melakukan impor, yang kedua yaitu ekspor,
Yang ketiga itu investasi. Impor yaitu mengambil atau menyuplai dari luar perusahaannya. Lalu yang kedua itu ekspor, mengeluarkan produk-produknya ke ranah internasional. Dan yang ketiga itu investasi. Nah, investasi ini bertujuan untuk mengekspansi bisnisnya. Lalu pada perkembangan teknologi, apalagi di revolusi industri 4.0 ini, produk itu menjadi platform, sehingga kesempatan untuk berbisnis itu sangat luas. Hanya saja sumber daya manusianya yang sanggup untuk mengikuti alurnya atau tidak. Bisnis itu awalnya owning ekonomi. Nah, dalam peradaban era globalisasi ini yang dipenuhi dengan teknologi, itu berubah menjadi sharing ekonomi atau ekonomi resource. Nah, begitu penjelasan dari saya. Mungkin cukup sekian, dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.